12 tahun dengan keluhan utama belum pernah haid, pasien merupakan rujukan dari Serang. Pasien belum pernah haid, tidak ada nyeri siklik, payudara tidak tumbuh, rambut kemaluan juga tidak tumbuh. Diwarnai seperti gangguan kepala, gangguan penglihatan maupun pembidu ataupun keluar daerah payudara di sangkal. Untuk pemeriksaan fisiknya, tinggi badannya 153 cm, berat 9 kg, dengan tekanan darah normal. Status generalisnya saya sudah mendapatkan gambar. Saya sudah mendapatkan foto pasien, tapi dari status scannernya M1P1. Status ginekologisnya, genitalia eksternalnya normal female. Pasien sudah membawa pemeriksaan penunjang dari rumah sakit sebelumnya berupa CT scan. Kalau dari CT scan dikatakan tidak tampak uterus dan ovarium dengan visualisasi testis di kanalis inguinalis bilateral. Organ abdomen lain dalam batas normal. Sudah dilakukan pemeriksaan testosteron di poliklinik dengan nilai testosteronnya 0,09. Ini dari USG, uterus tidak dapat divisualisasikan, gonad juga tidak dapat divisualisasikan, baik di aneksa. Dicari juga di daerah inguinal, tidak tervisualisasi baik yang kanan maupun yang kiri. Ginjal kanan dalam batas normal. Saya berusaha memasukkan ke dalam kriteria dokter Kanadi pasien dengan amenorrhea primer dengan tidak tampak uterus agenesis. Atasnya apa? Kan harusnya dari atas, mulai dari uterus. Uterusnya absen, agenesis. Dengan eksternal genitalianya female, lalu M-nya M1 dengan P-nya P1. Kalau dimasukkan kategori, dia masukkan kategori 2 tapi dengan kondisi yang tidak khas atau variasi. Dan kemungkinan kromosom itu XY kalau dari tabel ini. Kalau merujuk ke tabel berikutnya, kemungkinan untuk kategori 2 walaupun ini tidak khas tadi karena ada bintang, itu kemungkinan dia tidak ada organ genitalia interna dan non-functioning androgen. Possible diagnosisnya sebetulnya kalau dari tabel ini adalah defek pada sintesis atau complete androgen sensitivity syndrome dengan kemungkinan kromosomal tentang XY. Diagnosisnya berarti dengan amenorrhea primer dengan uterus dan gonadal dysgenesis DD46XY. Setelah saingannya evaluasi polos psikotalamus gonad dengan cek P2 FSAD-XH dan evaluasi karyotype. Jika kemungkinan karyotype-nya XY, mungkin kita perlu pemeriksaan MRI kontras untuk menilai apakah gonad ada atau tidak, walaupun tadi dari CT scan ada di bagian inguinal tapi dari USG tidak ditemukan. Jadi ada assessment dan HCG challenge test. Ini cuma baca atau gimana? Berarti kalau pasiennya Nah, sekarang coba kita lihat dari awal dulu pasien. Hijau. Sekarang pasien ini primary amenorrhea pertama. Definisi masuk. Masuk. Kenapa? Lebih dari 16 tahun tanpa hubungan seksual. Jadi berdasarkan age masuk.
13 tahun Masuk. masuk. Kedua berdasarkan Perkembangan seksual, seks sekunder. perkembangan seks sekunder. Ada. Jadi kalau dari sini masuk ya. Seperti kemarin kita selalu kan mencoba untuk menganalisis. Kalau orang menstruasi kan pasti ada fungsi dari 4 kompartemen. Ya, mulai dari kompartemen 1, 2, 3, 4. Nah, dari analisis ini, ya, apakah kompartemen 1 sudah bisa dieksklusi? Dia tidak ada nyeri siklik, ya. At least cuma 2 kemungkinan, ya, bahwa memang nggak ada sesuatu yang dikeluarkan. Kalau nggak ada sesuatu yang dikeluarkan bisa, ya, jadi kan kalau non siklik artinya nggak ada sesuatu yang dikeluarkan bisa karena memang nggak ada organnya. Bisa kedua ada organ tapi tidak ada hormonnya. Nah, lebih cocok yang mana? Karena kan kalau non siklik itu kalau kita asumsi dia harus menstruasi, sekali lagi, kalau kita asumsi dia harus menstruasi, maka cuma 2 kemungkinan. Ya. Dia ada agenesis, ya, atau disgenesis. Karena kan nggak ada sesuatu yang keluar dari sini, ya, atau kita kaitannya sama poros. Ya. Nah, jadi selalu cara berpikirnya gitu. Ya. Saat ini kita belum tahu apa yang terjadi. Ya, apakah ini kelainan struktur atau kelainan fungsional, non cyclical pain. Nah, akan tetapi kemudian setelah kita mengeksklusi kompartemen 1, maka kita masuk ke kompartemen 2, which is ini harusnya menghasilkan hormon steroid. Nah, kalau dia menghasilkan hormon steroid, maka indikator kita Seks sekunder. jadi kalau kita lihat seks sekundernya, gimana? Payudara tidak tumbuh, rambut kemaluan tidak tumbuh. Ya, kalau kita bicara payudara M1, maka kita berbicara tentang estrogen. Artinya kita bicara HPOX. Tapi kalau kita bicara pubis, kita bicara androgen. Kita bicara HPAX. Ya. Nah, jadi lihat ya, dari hanya sekedar melakukan analisis, kita sebenarnya bisa melakukan analisis cukup dalam. Jadi makanya saya bilang analisis ini bukan sekedar dikemukakan, tapi merupakan sebuah konsep pemikiran tentang melakukan eksklusi dari 4 kompartemen. Karena kalau misalnya ternyata jelas hormon steroid ini ternyata tidak ada dan ditandai dengan tidak berkembangnya organ seks sekunder, maka selanjutnya apa yang perlu kita pastikan? Sorry? Genital. Kan kita udah lewat, kita udah bicara di level fungsional. Kalau struktural kita bicaranya di sini. Nah, ini sudah mulai fungsional. Kalau di sini kita udah bicara apa? Karena kita udah jelas seks sekunder tidak berkembang. Kayak gitu. Kan cuma 2 kemungkinan, sentral atau perifer. Ini kan kita bicara sentral. Ya, di sini perifer. Jadi artinya kalau seks sekunder tidak berkembang, kita asumsi tidak ada hormon steroid, maka cuma 2 kemungkinan. Either ini gonadal failure atau central amino. Kan cuma 2.
kita nggak tahu apakah kondisi gonadal dysfunction ini merupakan primary condition atau dia secondary condition dari gangguan sensor. Ini struktur alur berpikir yang harus kita konstruk dalam melakukan anamnesis. Nah, jadi artinya kalau kita melihat pada kasus ini, maka jelas ini hormon steroid nggak ada. Tapi apakah ini primary dari ovarian atau secondary karena ada central dysfunction? Maka ada pertanyaan tambahan berupa apakah ada kelainan-kelainan yang berhubungan dengan central seperti headache. Biasanya headache itu menggambarkan Space occupation. SOP, ya ada space occupying lesion. Jadi kita bicara tentang tuh gangguan penghidup, kita bicara tentang Kamas. oke, itu namanya. Tapi apa yang kita omongin? Hipotalamus, gangguan migrasi neuron GNRH. Ya, harusnya artinya Gangguan poros. iya, tapi disebabkan karena apa? Karena gangguan diferensiasi bulbus Komunitas. kalau kita bicara hypothalamus, apa? Hypothalamus itu apa? Kumpulan dari neuron. Kumpulan dari neuron. Kalau kita bicara kalman, kita bicara kegagalan migrasi dari neuron. Neuron apa? bulbus Neuron yang menghasilkan janare. Iya kan? Neuron yang menghasilkan janare. Jadi artinya kalau neuron itu gagal bermigrasi ke tempatnya, maka tidak akan ada janare yang dihasilkan. Ya. Nah, kenapa harus ada tambahan anamnesis tentang penghidup? Biasanya pada kegagalan migrasi itu disertai dengan kegagalan awalnya kan dia di plakon olfaktorius. Jadi kegagalan migrasi itu biasanya disertai dengan Jangan kegagalan. biasanya, kalau biasanya ada tidak biasa Oh. jadi. Iya. Ini kan kita bicara sindrom Kalman. Iya. Neuron janaris itu Di plakon. asalnya dari olfaktori plakon. Iya. Jadi artinya waktu dia bermigrasi, maka dia juga membawa serta Olfaktori. serabut saraf olfaktorius. Karena terminal dari serabut saraf itu ada di nasofaring. Ya. Dia akan serabut sarafnya dia bawa ke atas. Kalau sampai neuron janaris itu nggak nyampe ke atas, apalagi serabut saraf olfaktorinya kayak kabel, tapi nggak nyolok ke stop kontak. Makanya dia nggak dirasa. Makanya semua sensor yang berasal dari organ penghidup nggak akan nyampe ke sentral, maka tidak akan ada sensasi apapun terkait dengan penghidup. Nah, jadi itu yang kita lihat. Gangguan penglihatan, kalah sama cairan payudara berkaitan dengan adeno. Ya, biasanya ada makroadenoma atau mikroadenoma. Nah, oke, anamnesis memang tidak bisa mendefine secara spesifik, tapi paling tidak kita dari sini ada dua aspek yang harus kita singkirkan. Pertama adalah non-sequential pain ini seperti tadi dikatakan bisa kelainan struktur, bisa kelainan fungsional. Akan tetapi kalau kita lihat di sini, pasien ini lebih more ke structure issue atau functional issue. Kemana? Structure, jelas function. Karena seks sekundernya nggak berkembang. Iya. Kecuali kalau misalnya pasien ini datang tidak menstruasi, semua organ seks sekundernya berkembang. Artinya kita sudah berhasil mengeksklud poros HPU. Tinggal apa? Ini. Nah ini makanya saya bilang cara
melakukan anamnesis pada aminoreprimer itu menggambarkan bagaimana pemahaman kita tentang siklus menstruasi. Jadi kita jangan bingung bahwa gangguan menstruasi kalau kita lihat dari kompartemen ini sebenarnya cuma ada dua, ya. Kalau kita bicara kompartemen satu, ini kita bicara tentang structure. Kalau kita bicara ini, kita bicara function. Yes. Jadi amenorrhea harus berbicara structure function. Nah kalau kita bicara pada kasus ini, ya sekali lagi di dunia ini nggak ada yang rigid. Bisa juga ada gangguan structure, ada juga gangguan function. Iya. Jadi nggak harus ada structure saja, function saja, tapi bisa kedua. Nah jadi pada kasus ini kita harus lihat bahwa kemungkinan kalau lihat data dan fakta kita sangat curiga bahwa ini ada problem seks sekunder yang tidak terkendali. Jadi kita kelihatannya agak ke arah function mungkin, ya. Oke. Nah sekarang kita coba lihat apa data dan fakta dari klinis. Klinisnya apa coba? Yang ini Intinya. Oke, kalau kita lihat tinggi badan dan lain-lain, ada sesuatu yang bisa kita ekstrak dari data-data ini. Ada sesuatu yang aneh atau nggak biasa. Malnutrition. Jelas. Ya dengan BMI hanya 12. Apa? Kita 3 kali lipat. Tapi ada kelainan nggak? Normal ya. Kalau normal ya nggak apa-apa. Oke, kita lihat BMI 12. Very malnutrition. Very malnutrition. Ya, ada isu apa dengan kaitan dengan malnutrition? Energi defisit, jadi Apa? pubertinya Sorry? masalah pada puberti, inisiasi pada puberti kan ditandai dengan adanya fat yang minimal 17 sampai 22%. Dengan adanya malnuris bisa saja pasien ini mengalami delay puberty. Jadi cuma itu aja. Terus gimana menjelaskan secara detail kalau itu kayak ahli statistik bahwa karena ininya sekian persen maka nggak jadi amino. Tapi kalau ditanya mekanismenya apa, ahli statistik nggak pernah bisa. Mekanismenya dari Sorry? leptin. Udah mau unas? Yang mau unas. Oh yang mau unas. Oh iya siapa yang mau unas? Yang mau unas kali. Mana ya? Ya, Dok. Dengan kondisi malnuris, jadi kadar lemak itu kan kurang. Nah, dengan di lemak itu ada leptin, di mana menandakan jadi kalau lemaknya kurang, jadi leptinnya rendah, dia akan duduk di reseptor, kemudian akan mempengaruhi NPY-nya naik. Nah, NPY itu kita ketahui bila meningkat dia akan mempengaruhi nafsu makan, tapi dia juga akan mempengaruhi poros di pusat, jadi terganggu. Jadi kalau ini BMI-nya rendah, kamu beranggapan bahwa pasien ini mengalami apa? Defisiensi Mengalami apa? energi defisit. Energi defisit. Energi defisit. Apa yang terjadi kalau seseorang mengalami energi defisit? Conserve energy. Jadi dia Apa maksudnya? jadi insulinnya akan terjadi. Mencegah fungsi produksi. Apa? Mempertahankan fungsi yang vital aja dok. Mempertahankan fungsi yang vital. Apa ya? Fungsi yang vital itu apa maksudnya?
sekarang kita bicara apa sih? Kalau energy deficit, kalau contohnya gini, kalau orang itu punya katakanlah poor dalam financial, dia punya saving, Enggak. Enggak kan? Orang bayar hidup sehari-harinya aja setengah Ya. apalagi mau saving, yang ada kan defisit kan, penghasilannya sekian dia pinjol lagi, jadi defisit, nggak punya saving. Ya sama, energy defisit nggak akan ada saving, karena mungkin bisa karena apa yang diintake semua ditransform dalam bentuk energi, itu yang pertama. Dan yang kedua, savingnya keluar untuk bayar defisit. Jadi there will be no storage. Artinya kalau kita bicara storage in terms of energy, kita bicara apa? Glikogen. Fat. Kita bicara lipid deposit. Ya. Nah, jadi kalau kita 3 kali lipat dari ini, kalau Cherry oke. Ya, 1,5. Oke. Nah, jadi kalau lipid deposit, maka basically ini akan mengendalikan poros yang mengendalikan apa? Energy balance. Porosnya seperti apa? Porosnya apa? Tadi leptin. Terus apa lagi? Jangan terlalu cepat. Obi reseptor. Terus NPY. Nah, NPY ini akan mengendalikan apa? Food intake. Karena dia akan mempengaruhi rasa satiety atau starvasi, ya. Nah, sekarang pada pasien ini apa yang terjadi? Energy deficit, no fat storage, leptinnya harusnya rendah. Kalau leptinnya rendah, maka nggak ada yang terikat dengan obi reseptor, maka NPY-nya kan Naik. NPY naik, tentu harusnya diharapkan dia akan starvasi dan berusaha untuk meningkatkan intake. Tapi kenapa kita gembul-gembul tapi makannya banyak? Resisten. Leptin resisten. Blame it on the leptin. Blame it on the receptor. Oke. Jadi problemnya apa hubungannya dengan menstruasi? Pada saat NPY naik, maka dia akan menginhibit. Jadi kalau pada kasus ini, kalau melihat porosnya seperti ini, what will you expect regarding to the hormonal analysis? FSH rendah, Pasti hipo Kalau Diana Rich rendah, maka pasti FSH rendah, maka pasti E2-nya. Ya. Nah, jadi masuk nggak? Masuk. Kira-kira masuk ini, karena kalau E2 rendah kan menjelaskan kenapa secondary sex karakteristiknya tidak ada. Ini yang kita lihat. Nah, cuma pada pasien ini, ya, pada pasien ini ada sebuah statement yang mendistract kita semua. Apa itu? No.
Kalau sampai situ Tidak ada uterus. Tidak ada uterus. Tidak ada uterus. Tidak ada uterus. Nah, akan tetapi sekarang pertanyaannya, perempuan bisa nggak ada uterus? Bisa. Bisa. Ada kasus apa? MRKH. MRKH. Jadi apa salah? Kalau misalnya MRKH, misalnya MRKH dengan kemungkinan pasien malnuris, Bisa. bisa juga. Bisa. Nah, sekarang harusnya kalau misalnya ini kasus MRKH, harusnya apa yang kita temukan? Vagina. Harusnya kita temukan apa? Ovarium. Yes, gitu. Apa pasti ovarium ketemu? Ketemu nggak ovarium? Enggak. Enggak juga. Jadi bukan MRKH. Enggak juga. Jadi artinya ini jadi pertanyaan. Kenapa ovariumnya nggak ketemu? Makanya saya bilang ini kasus yang benar-benar menuntut kita untuk jeli. Ya. Kita harus yakin bahwa di dunia ini tidak ada kasus yang harus klasik ngikutin apa yang ada di teks. Ya, suatu saat kamu sebagai konsultan harus mampu ya mendeteksi kasus-kasus yang atipikal. Itu pentingnya konsultan. Karena kalau kita cuma membatasi diri hanya memahami kasus-kasus yang tipikal, ya, kita bukan konsultan. Tapi konsultan itu dia bisa dengan konsep yang ada, maka dia bisa melihat adanya variasi-variasi kasus yang atipikal dan dia tidak akan lost in the jungle. Ya, dia nggak akan lost karena yang dia pegang konsep. Ya, dia pegang konsep, bukan algoritma. Kalau dia megang algoritma, dia akan lost. Tapi karena kita pegang konsep tentang kompartemen, apapun kasusnya, variasinya seperti apa, we're not going to our destiny. Karena apapun ya, mau ini XX, mau ini XY, terserah. Yang penting kita sekarang melihat problem kasus ini apa. Sebenarnya kasus ini apa sih masalahnya? Masalahnya apa sih kasus ini? Delay. Delay puberty. Kurang spesifik. Kurang spesifik. Tidak. Tidak ada kesesuaian antara gonad sama Enggak, sekarang pertanyaan yang paling mendasar. Kenapa kamu bilang pasien ini aminoresis? Kenapa kamu bilang pasien ini tidak naik? Tidak naik. Karena Allah? Kenapa? Sesuai definisi. Kenapa? Nah, karena kita karena kita menganggap dia perempuan. Oh. Itu masalahnya. kita asup dia perempuan karena dia Kalau atribut perempuan. Jimmy datang ke saya ngangkat Beda. Normal dong. Normal. masa kita aneh? Kita aneh. Pengen head mungkin tetap pengen head. Kok jangan sampai Iya kan? Kita bilang dia aminore karena kita menganggap dia perempuan dan yang terpenting apa? Yang terpenting apa? dia menganggap dirinya Yang penting self-perception. Identify as a female. Jadi apa kita bicara apa? Orientasi. Gender. Gender. orientation. Ya nanti jangan dibilang pride month lagi nih. Pride month. Keduren. Tadi penuh Pride Month.
Kita bicara gender orientation. Jadi sekali lagi pada kasus ini, mau apapun yang nanti ditemukan, kita sekali lagi kembali kepada ini. Karena yang hidup dengan kondisi pasien. itu adalah pasien yang bukan kalian. Ya. Ya. Nah, jadi artinya kalau dia gender orientation-nya, maka ini yang harus kita cari. Ya, jangan nanti dia dibikin mens malah dia stres. Misal, ya, ada kan kasus. Nah, jadi pada kasus ini nanti kita juga jangan memperhatikan hal-hal yang sifatnya fisik. Tapi coba kita psikologis. Ya, kita kan kemarin belum mengeksplor apa-apa. Ya. Nah, jadi pada kasus ini sekali lagi, ya, kita harus mencoba memastikan gender orientation. Nah, yang terpenting adalah juga yang terpenting adalah seperti contohnya kasus MLK, ada problem nggak dengan gender orientation? Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Even dia nggak punya uterus sekalipun, bukan berarti karena dia nggak punya uterus artinya harus ke arah laki-laki, kan nggak. Gimana caranya menjelaskan? Ya, nggak bisa begitu. Ya. Nah, jadi artinya dalam kasus ini ya, dengan adanya atypical dalam temuan klinis, maka apa yang akan kalian lakukan dulu pada pasien ini? Mungkin berat badan. Kromosom. Karyotype. Exactly. Saya pikir ini mutlak harus dilakukan. Ya, karyotype harus dilakukan. Kenapa? Paling tidak kita menjadi basic. Saya nggak bilang bahwa karyotype akan menentukan which direction untuk tata laksananya, tapi kita sedang mencoba untuk memahami kelainan apa yang terjadi pada pasien. Karena kalau kita lihat di sini ada problem metabolik, tapi juga ada problem endokrin. Ya, jadi PMOS jangan cuma mikir kayak PCOS. Ini kan ada metaboliknya, ada endokrin. Jadi artinya dalam hal ini kita harus melihat terlebih dahulu kalau karyotype-nya memang ini XY, maka kan udah dicek testosteronnya kan? Udah dicek testosteronnya. Testosteronnya Sangat. jadi kalau dia XY, maka di sini ada low testosteron. Nah, kalau kita bicara low testosteron, maka kita bicara gonad. Tapi kita juga bicara poros. Nah, sekarang testosteron juga sama seperti estrogen, dia hanya bisa dihasilkan kalau ada stimulasi dari gonadotropin. Nah, sekarang gonadotropinnya ada cek FSHL nggak? Belum. Nah, artinya saya tadi coba lihat tadi planning. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita ngecek XY, kita jangan terburu-buru melakukan ECG challenge. Ada yang bisa jawab? Kita lihat ya, kita jalan itu dikerjakan bila pada kasus hypo. Betul sekali. Jadi kita hanya melakukan ECG challenge pada saat kita menemukan FSH dan LH yang rendah. Ya, karena testosteron akan dihasilkan oleh terutama LH. Makanya kita menggunakan ECG sebagai pemicu atau sebagai challenge. Ya, karena nggak mungkin kita pakai LH karena terlampau rendah dosis obat. Nah, jadi kita hanya memberikan ECG challenge test pada saat kita menemukan ada hypogonadotropin, hypogonadism. Ya. Tapi kalau misalnya dia ternyata
FSA-LH-nya tinggi, not necessary. Seperti kasus yang kemarin kan kita discuss, not necessary untuk melakukan ECG challenge pada saat gonadotropin sudah sangat tinggi, karena kan itu sudah gonadotropin. Untuk apa di ECG challenge? Nah, ada yang mau tanya sampai sini? Nah kalau dia tidak fungsional perlu di take out. Nah, nanti dulu. Ini kita bicara gonadnya ini ada di mana? Kanal ini. Ekonom inguinal. Ya, itu nanti kan itu MRI dari Itu CT CT scan. scan. CT scan Scan. dari sana kan. Saya pikir kita bisa minta bukan, ya mungkin bisa minta baca ulang sama teman radiologi. Kalau menurut mereka itu sudah firm, mungkin boleh kita gunakan, tapi kalau belum, kita tanyakan mereka apakah kita mau reconfirm dengan pemeriksaan kontras alvin ya, misalnya. Jadi kita lakukan pembacaan ulang. Tapi sekali lagi saya pikir ini best untuk dilakukan karyotype. Nah cuma masalahnya paling peak. Jauh banget. Fisherman Bisa. Iya. nggak punya rumah di Jakarta, Habis bayar. tinggal di Bisa ya, udah naik 100. Istri pop ini. Excited. enggak 800 itu ya 1,1. 1,1 di hari ini. Mereka patungan 1,4 ribu. 1,1. Bagusnya diperiksa sih. Biar ada ini ya. 1 ya, juta. karyotype 1,1 di mana? Bisa lah 100.000 suara. Dia itu biologi, ini udah turun 2 juta. Biologi 1,5. Biologi 2 juta. Saya sudah tidak update. Udah naik kali dong kakak, baru naik. Wah itu nggak tahu. Saya di polisi kan. Ya udah kamu gabungan di Bedana aja. Kita Udah bawa jakun ini dong. Turun di karyotype. Iya. Biologi. Nah, Juta setengah. 1,5 juta. Pas lah. SNI 500. Jelek dikit. Ya ilah, 100.000 doang mana? Iya. Ada cover di luar. Iya. Cukup dok, cukup. Bisa. Ada nih 15 orang pas. Bisa. Kan saya bilang Harus dibayarin, kasus bagus. 100. Oke, kita urunan Setuju, Dok. 100. Ya, setuju. Mbak Sita katanya sendiri aja nggak perlu. Mbak Sita sendiri aja bisa. Jangan dia nanti pahalanya lebih banyak. Iya. Itu kan pahala. Ya, Harusnya kayak penyakit dalam tuh. Apa? Penyakit dalam ini dia punya kasus. Tahu. Biasanya bikin seminar, uang itu salah satunya keuntungannya untuk Emang duit kita kemana? Buat naik terus Ada. mungkin. kalau bikin seminar jak ini Iya, jak itu kan ini. larinya ke sana. Merunning itu. Email. Dia kan nggak punya klaster. Ya udah nanti kalau Gampang lah bisa. bisa kita Bahar boleh. Makanya saya lihat Mas Tulus mau makan-makan. Enggak bahar nanti. Daripada makan-makan kita kasih. Bahar JK Foundation. Jadi Bahar nanti cuma kumbahan dok. kita kecil lah. Dapat itu JK Foundation. Urunan aja dok. Urunan segini. Urunan udah bagus nih. Iya, Ya ya nanti kita urunan bisa. ke Iya. 100. Pas 15 orang nih. Masih ya dok, pas dok. Ini kasusnya bagus. 200. Untung hari Jumat kan. Iya iya. Pasti dikumpulin di siapa nih? Itu benar. Eca. Ke inilah Ripki. Jadi poli lah. Ripki. ya. Ya udah, ya, Ini nomor ini ya di share ya. Rifki.
pakai duit gitu dulu. Kita bisa. kita bisa.com. Kita bisa. Di NB ya. Nggak boleh ya? Ya, Hah? Uang kas. Mana tuh buat nonton? Kita tuh punya wakas. Dulu waktu saya kemas yang pertama, kan saya dapat sponsor. Ternyata sebagian diganti sama FKUI. Jadi uang itu masih Ya ada. itu hak kalian. Oh ya udah itu aja Mbak. Ya udah pakai duit itu aja. Terus kayak oke Nggak teman-teman apa-apa, nggak apa-apa. bawa Seru mas, ini gitu supaya kan, kita uangnya. Iya. Iya, supaya seru kita Ada kebersamaan. Iya. yang punya kontribusi pada pasien. Indis ekonomi. Oke, jadi ada lagi kan terkait pasien ini? Misalnya Dok boleh. kalau dia nggak bisa, misalnya kalau dia nggak periksa karyotype dok, Nggak bisa karyotype. anggaplah tidak bisa dok, Iya. masih bisa nggak kita dia? Enggak, sekarang gini kali. Kalau misalnya katakanlah, ini juga sebuah challenge sih buat kalian. Iya. Katakanlah kalian bertugas di Iya di rumah daerah. sakit yang nggak punya fasilitas apapun. Artinya bukan nggak punya fasilitas, tapi pasien ini memang tidak bisa sama sekali untuk membayar. Apa yang akan kalian lakukan? Pertemuan sekunder saja. Cek poros dulu. Cek poros. Enggak, cari tahu dulu nih mau Kan kalau yang tes Nah, sekarang katakanlah ini pemeriksaan itu nggak bisa dilakukan sama sekali. Iya. Nggak bisa dilakukan sama sekali. Ini challenge kalian sebagai konsultan. Mungkin ada Kasih gini teman naik. sejawat punya pasien seperti ini, kalian konsultan endokrin di situ, dia telepon dok, saya punya kasus seperti ini. Kalau tidak fungsional, Patient cannot itu afford kata gue it. tadi. What juga, you- FSA juga nggak Mungkin bisa. kalau misalnya dia orientasi itu lebih ke itu doang. Apa? Kalau misalnya dia memang female type ya berarti kita tetap coba yang penting kan proteksi tulang, nutrisinya kita koreksi. Nah, itu dia makanya saya bilang. Apa masalah? Ya kalau dia Kembali ke gender assessment. gender identity. Dia ingin hidup sebagai apa sih? Ya, kamu nyaman sebagai apa sih? Oke lah, kamu mungkin nggak punya konsultan psikiater di sana juga nggak punya. Tapi oke lah ngomong dari sedikit dari hati ke hati sama pasiennya. Kamu mau jadi apa sih? Oke, jadi perempuan. So, kalau pasien mau jadi perempuan, apa yang akan kamu lakukan? Dengan data-data seperti ini. itu bukan payudaranya. Yang pertama perbaiki BMI-nya dulu dong, terkait dengan Itu perbaiki BMI. metaboliknya dulu kita perbaiki. Ini jelas harus dikonsultasikan ke gizi. Tapi di satu sisi hati-hati kasus malnuris seperti ini seringkali kita berhadapan dengan kondisi apa? Chronic inflammation. Ini sesuatu yang lingkaran setan. Chronic inflammation dengan malnuris. Chronic inflammation bisa menimbulkan malnuris. Malnuris sebaliknya bisa menimbulkan chronic inflammation. Itu seperti vicious circle. Dan untuk kasus seperti ini, tolong be wise. Tolong lihat dia berasal dari very low socioeconomic. Artinya kemungkinan apa sih kalau di Indonesia? Nah, ini kita harus aware dong. Pasien kemungkinan TB ya. Terus kalau misalnya chronic inflammation bisa kita sudah singkirkan, maka baru kita bicara tentang memperbaiki metabolismenya. Karena apa? Kalau TB-nya nggak diberesin, ya, even dia diberikan makanan sekalipun nggak akan beres. Karena lingkaran setannya masih jauh. Maka dua-duanya harus diputus. Ya. Nah, saya pikir ini sesuatu yang harus kita lakukan. Nanti selebihnya kita bisa menunggu sampai karyotype bisa kita lakukan.
based on karyotype, maka baru kita bisa memutuskan. Jangan mengarahkan. Kalau mengarahkan kita bicara jangan. Tapi seperti tadi, kalau misalnya explain, do we need to remove the one? Yes. Testosteronnya testosteron. Kalau saya sih minta nggak Belum tentu cair. Testosteronnya Testosteron rendah. Testosteron rendah. Bukan cair. Nggak pernah perbaiki ini. Nggak perlu. testosteronnya Enggak. Berarti bukan cair. Kemungkinan bukan cair. Dalam kondisi malnutrisi seperti itu testosteron bisa rendah. bisa, iya, bisa, Artinya kita perbaikin dulu, baik kita cek dulu. bisa. Pada beberapa case kan kadang-kadang ketika di challenge malah naik. Bisa Iya, juga. benar, makanya jangan. Jadi kalau misalnya dia ternyata pasti. lo naik lo. Jadi Ya, karena base kita kan kita belum punya data mononucleation. Jadi kalau bisa kita lengkapi data gonadotropin. AMH menurut saya enggak perlu ya. LH. FSH, LH, E2 boleh. Karena testosteron kan udah ada. FSH, LH, E2 boleh. Karena kan kita hanya boleh periksa tiga. Jadi kita coba FSH, LH, E2 itu yang pertama dari sisi kita. Kedua, menyingkirkan kemungkinan chronic inflammation. Jadi kita minta ya pemeriksaan IGRA atau pemeriksaan toraks foto, konsulkan pada pulmo untuk melihat apakah ada potential TB. Dan yang ketiga kita mintakan dia untuk konsul ke spesialis gizi klinis untuk melakukan workup malnutrisi. Ini juga udah jelas nih pasien. Jadi kalau lengkap dengan karetet bisa join meeting kita dapat bagus. Iya, nanti kalau kita misalnya udah punya data dari semuanya, ada karyotype analysis, ada assessment dari teman-teman gizi, ada assessment dari pulmo, kita pun lakukan join. Jadi ada Join meeting. ada gizi. Iya dong, karena kalau bisa kita Konsul gizi. Ya, ini kalau semua datanya bisa lengkap nih juga potensi bisa dibuat report, case report. Kita nggak tahu loh, ini dia nih di salah satu ini, jangan-jangan di Malimping banyak. Banyak mungkin case. Jangan-jangan. Mungkin kemas berikutnya. Nah, Screening dan kawan-kawan. di Pantai Malimping. Iya. Screening di SG. Enggak, screening terkait kesehatan reproduksi. Oh iya betul. Screening Kesehatan kesehatan reproduksi mulai dari remaja Kan Eka. sampai usia reproduksi dan postmenopause. Jadi ada 3 pos nanti. Oh. Iya, memang kan wajib. Iya. Tapi bagus kalau kita bisa punya pinjaman USG. Bisa atau USG portable. Kemarin juga Kemarin juga kan? Karena sangat menarik. Terus kita bisa untuk yang postmenopause bisa ini minjem Iya, video. bond densitometry untuk calcaneus. Ya, Oh. yang biasa suka di mall itu yang kaki itu. Iya. Bisa dapat pinjaman. Oh dulu sering di mall itu. Tapi biasanya rata-rata Jualan susu. diskonnya langsung jeblok semuanya pada orangnya sehat-sehat aja. Enggak, tapi itu sekali lagi alat itu hanya boleh di screen, tidak boleh dijatuh. Karena tetap gold standarnya Bond densitometry di 3 tempat. Dexas. Dual X-ray absorptiometer. bisa nginap. Ada Kayak gitu ya kalian expert ya. Tapi kan jangan beda. Awas lu glamping. Oh, itu Gak bagus. Oh iya kayak waktu itu iya. satu keluarga ya. Ini kena gas. Nah, ini Iya Malimping. Apa? Jauh. 4 jam, 3 jam, 4 jam. Enggak lah, masih di jauh di Banten. Selatan. Iya selatan. Nginep ya di mana?
Tapi pantai selatan kan itu jadinya. Iya, kan Ini kalian nggak boleh pakai baju hijau. Tergantung Ada testis pasti ya. ekspor. Hah? Ada testis Oh, enggak, kalau donat ini nominal nggak jelas deh. Ya, Oke. Apalagi ada Tapi kan kalau kondisinya kan masih dengan malnutrisi ini kalau kita periksa sekarang misalnya misalnya mungkin lo dengan kondisinya sekarang Ya kan apalagi setelahnya baru kita periksa. Jangan. Selain kalau ada testis, Kita kalau mau melakukan investigasi, kan namanya fokus. Jadi kamu harus tahu dulu bahwa intervensi kamu itu membawa perubahan. Gimana tahu bahwa intervensi kita membawa perubahan? Data awal. Ya kita harus lihat awal. Sama seperti kita ngecek CA125 pada follow up kasus endometriosis, kan kita tahu dulu CA125 baseline-nya, baru kita memberikan progestin jangka panjang, baru kita lihat gimana efek CA125. Mau tanya lagi, dok, misalnya kasus kayak gini juga nggak bisa periksa karyotype. Cuma di CT scan ada testis dan pasien gender itunya perempuan. Itu boleh kita pertimbangkan angkat atau gimana dok? Atau harus nunggu? Iya, sekali lagi sebenarnya gonadal removal itu concernnya kan masalah malignant Ya. malformation kan. Dan semuanya kan pasti ada diakibatkan karena gonad itu fungsional. Kalau gonad itu fungsional jangan dipertanyakan. Oh iya. Kalau gonad itu fungsional, tapi biasanya untuk kasus-kasus 46 XYDSD, when is the best time to remove the gonad? When is the best time? Kapan? After puberty completion. Jadi jangan kita udah tahu di umur 13-14 langsung disikat. Sayang. Dia nggak dapat hormon untuk puberty. 18 tahun. Baiknya 16 plus. Jangan terlalu cepat juga. Kecuali kalau dia non fungsional. kalau di sperm dikatakan pada terutama pada CHAIS bisa ditunggu sampai puberti, tapi yang pada kasus non CHAIS as soon as possible dikatakan gitu. Karena memang pada itu pais, karena dia ada respon terhadap itu ya, organ. Tapi sekali lagi ya tergantung sih, kalau saya sih tetap patokannya Puberti ada. Oke, ada lagi? Halo Sobat Sehat NSCN. Sesuai dengan Nobar. Jam 9 sore dok, jam 9. Tapi saya ada kasus menarik loh kemarin. Boleh dok. Kami mengimbau kembali kepada Bapak, pasien, dan keluarga atau pasien untuk memastikan beberapa hal sebagai berikut. Ini nggak bisa ya kasih ke Pastikan pada tempat tidur terpasang baik dan benar. taksi. Memang taksi bisa. Pastikan area sekitar tempat tidur pasien dalam keadaan aman dan tidak terdapat barang hal yang keempat, gunakan alas kaki yang nyaman dan tidak tidak mencoba turun dari tempat tidur jika terasa pusing dan lelah. Keenam, tidak membiarkan pasien seorang diri. Pastikan perawat berdasar dari pasien. Baik, gunakan Ya sebenarnya mau saya presentasikan buat besok sih. Yang IPD ada. Yang IPD. Oh.
Besok jam 9 ya. kepada keluarga atau pendamping pasien untuk memberikan Atau pas dapat kasusnya pas banget gitu, dan bagus lagi. Mari sama-sama kita tingkatkan kewaspadaan demi keselamatan bersama. Manggil perawat siap membutuhkan bantuan. Jalur dapat dicegah dengan kewaspadaan kita bersama. Ia kerjasamanya diucapkan terima kasih. Lebih enak. Tergantung rasa. Satu aja. Ya lu aja. Puasa puasa puasa. Puasa. Apa? Puasa saja. Masalahnya puasa sejam. Nah, ini bisa langsung nggak? Bisa ada Nggak langsung PowerPoint kan? Bisa harusnya bisa. No source.